Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan mengenai pengutusan Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan, itu harus jelas siapa yang mengutus, kemudian bagaimana caranya, apa yang harus disampaikan oleh seorang utusan, itu harus jelas. Saudaraku, hamba Tuhan, seorang nabi ataupun utusan yang dipercaya oleh Tuhan itu, dia pasti jelas sekali bertemu dengan siapa yang mengutusnya. Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 6 dan selanjutnya. Demikian, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang mengutus Musa ini jelas sekali penampilannya ketika Tuhan ini menampakkan diri kepada Musa di semak duri. Saudaraku, kemudian dia memberi perintah kepada Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi begitu jelas tentang siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Saudaraku, di sini yang mengutus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tampil, yang menampakkan diri kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan yang menyuruh Musa yang tampil di tengah-tengah semak duri, di dalam api itu, saudaraku. Dia yang kemudian bertanggung jawab atas seluruh apa yang dikatakan oleh Musa. Saudaraku, ketika Musa melakukan mujizat-mujizat 10 tulah di tanah Mesir, itu bukan kekuatan Musa, tetapi kekuatan Dia yang mengutus Musa. Saudaraku, karena siapa yang mengutus, dialah yang bertanggung jawab terhadap yang diutus. Saudaraku, di dalam ke-10 tulah di Mesir, saudaraku, itu semua, saudaraku, bukan kekuatan Musa, bukan kekuatan tongkat Musa, tetapi itu kekuatan Dia yang mengutus Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kepastian tentang siapa yang mengutus, saudaraku, ini begitu penting di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi lain pun memiliki panggilan yang kurang lebih sama seperti ini. Cuma versinya, gambarannya beda-beda. Yesaya, Yeremia, kemudian Yeskiel dan lain sebagainya. Panggilannya sepertinya, saudaraku, rata-rata sama. Saudaraku, mereka bertemu dengan yang mengutus itu, saudaraku. Karena Dia yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan oleh utusannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu merupakan utusan, pasti dia itu bertemu dengan yang mengutus. Dan diperintah, diberikan satu mandat, perintah secara detail. Apa yang harus dikerjakan Musa, kemudian ketika harus menghadap Fir'aun, ketika Fir'aun mengeraskan hati, kemudian mencurahkan 10 macam tulah
yang terjadi di Mesir itu semuanya komplit detail. Kemudian bagaimana nanti menyelenggarakan hari raya Paskah sebelum Israel nanti keluar dari tanah Mesir, saudaraku, semuanya begitu komplit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sekarang saya akan sampaikan tentang kitab Wahyu, saudaraku. Kalau saya menyampaikan mengenai rahasia diutusnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudara, ini siapa yang mengutus? Saudara, seperti saya sampaikan kepada saudara di dalam khotbah saya yang terdahulu, yang saya beri judul Tuhan Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kemudian memberikan perintah kepada saya untuk memberitakan kitab Wahyu ini, saudaraku, maka dialah yang akan bertanggung jawab terhadap pemberitaan ini, dan pemberitaan ini adalah benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang diutusnya 7 tokoh yang akan bangkit, yang akan diorbit oleh Tuhan di akhir zaman sebagai alatnya untuk rencana Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyampaikan hal ini saya bertemu, saudaraku, dengan Tuhan di dalam satu visi yang begitu luar biasa dan tidak pernah saya lupakan. Dan Tuhan memberi perintah apa juga jelas. Saudara bisa cek di link di bawah, di deskripsi YouTube saya ini. Di bawah ada link saya sertakan yang judulnya di sana, wajah Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang itu seperti apa. Dan ternyata Tuhan Yesus yang akan datang itu bukan Tuhan yang seperti di gambar-gambar itu. Saudaraku, bukan Tuhan yang gambarnya seperti itu. Saudaraku, sama sekali bukan seperti itu. Bukan juga Tuhan yang ada di patung-patung itu, yang seperti di patung-patung itu. Tidak, Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi Tuhan yang mengutus saya memberitakan pemberitaan kitab Wahyu, munculnya tokoh yang disebut 7 bintang digenggam di tangan kanan Allah. Ini profilnya adalah sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu pasal 1 ayat 13-20. Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Itulah yang menyuruh dan mengutus saya untuk menyampaikan mengenai rahasia 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung. Itulah yang menyuruh saya memberitakan kitab Wahyu ini. Oleh karena itu saya beritakan hal ini kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan yang tampil sebagai imam besar agung ini, dialah yang bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan mengenai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini. Saudara, mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat ke-13-20. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki Dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki Dian itu ialah 7 jemaat. Amin, saudaraku. Inilah profil Tuhan Yesus Kristus
sebagai imam besar agung yang menemui saya di dalam satu visi dan penglihatan dan memberi perintah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Memberitakan tentang munculnya 7 tokoh ini, tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang akan menyelamatkan umat Tuhan di akhir zaman. Membawa arah kekristenan di akhir zaman kepada satu arah yang pasti. Saudaraku, menjadi Kristen tidak sekedar keluar masuk ibadah di gereja, saudaraku, tetapi ada arahnya. Akan dibawa kemana kekristenan akhir zaman ini? Saudaraku, seperti bintang petunjuk yang memberi petunjuk arah kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Orang Majus diberi petunjuk oleh bintang Bethlehem. Demikian pula di akhir zaman. Untuk memberi petunjuk kepada arahnya gereja tubuh Kristus yang bersatu, mempelai wanita anak domba Allah. Yang digambarkan Wahyu pasal 12, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala dengan gada besi. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, dan ayat 5. Saudaraku, ditulis seperti itu. Saudaraku, yang akan memberi petunjuk ke arah sana tersebut, lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Itu yang memberi petunjuk adalah 7 bintang, Wahyu pasal 1 ayat 16 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan detailnya nanti akan dibawa, akan diberitakan, akan disampaikan oleh 7 tokoh yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemunculan bintang ini, saudaraku, ini memang hanya dilihat oleh orang-orang yang rendah hati seperti dahulu, saudaraku. Yang melihat bintang ini justru bukan Herodes yang membangun bait Allah lahiriah. Herodes yang merehab bait suci Jerubabel itu bukan Herodes, bukan ahli kitab, pakar-pakar yang top waktu itu, tetapi orang-orang rendah hati. Orang Majus itu juga raja-raja, tetapi rendah hati. Saudaraku, justru bukan Herodes atau ahli kitab yang tiap hari makanannya juga baca firman, baca Alkitab, tapi tidak pernah mengerti makna di dalamnya. Oleh karena itu, saudaraku, sekalipun dekat, tetapi Herodes dan ahli kitab itu nggak pernah tahu di mana Yesus dilahirkan, tidak pernah menjumpai Yesus lahir di mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pula di akhir zaman. Diutusnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini. Yang saya sampaikan ini, di mana saya menyampaikan ini karena satu panggilan khusus, maka Tuhan yang tampil sebagai imam besar yang penampilannya seperti di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13-20, dia yang akan bertanggung jawab terhadap perkataan saya ini, saudaraku, yang akan menjadi penggenap, yang akan, saudaraku, melantik 7 tokoh hamba Tuhan ini, yang nanti akan memiliki kuasa seperti Musa dan Elia. Di mana tugas dari tokoh-tokoh akhir zaman itu, pertama, saudaraku, ini ingat baik-baik, ini pelajaran. Pertama, ini menyucikan, menguduskan gereja dari seluruh dunia, dari bangsa-bangsa, saudaraku, yang berasal dari non-Israel. Saudaraku, menyucikan, menguduskan, menyatukan, sampai nanti gereja memiliki standar bait suci Allah. Wahyu pasal 14 gambarannya, saudaraku. Itu standar bait suci Allah dari jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku, yang dibangun oleh 7 tokoh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian sesudah jemaat dari segala bangsa, suku, bahasa di seluruh penjuru bumi ini disatukan, disucikan, laksana emas murni dan menjadi bait suci Allah, maka gereja yang bersatu ini akan dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk satu kegerakan, ditahbis, dilantik untuk kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kegerakan kuda putih itu untuk apa, saudaraku? Untuk menjangkau bangsa Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik.
kegerakan kuda putih itu untuk menjangkau bangsa Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, karena sampai saat ini bangsa Israel sebagian besar tidak menerima Yesus Kristus. Bahkan mereka cenderung untuk kembali kepada ibadah sistem Taurat. Mereka mau membangun bait suci Allah yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana bait suci Allah ini? Di dalam Yohanes pasal 2 dulu Tuhan justru katakan, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya, adalah kita semua, gereja Tuhan mempelai wanita anak domba Allah. Tuhan justru bilang rombak bait Allah ini, saudaraku. Dan waktu itu tahun 70 Masehi kemudian bait suci yang dibangun Zerubabel, yang direhab oleh Herodes Agung itu betul-betul dirobohkan, saudaraku. Dan sekarang Israel, rabi-rabi Yahudi sedang ingin mewujudkan cita-cita itu kembali. Saudaraku, cita-cita membangun bait suci Allah yang dulu disuruh oleh Tuhan rombak bait suci Allah itu, saudaraku. Saudara, karena bait suci yang harus kita bangun ini sesungguhnya adalah tubuh Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan bait Allah jasmani lagi. Saudara, kalau bangsa Yahudi, rabi-rabi Yahudi sekarang ini mempersiapkan pembangunan bait Allah yang ketiga, itulah sumber konflik. Saudaraku, bait Allah yang ketiga yang sekarang sudah dipersiapkan, imamat Lewi yang melayani di sana, sudah dicari orang-orang Lewi, DNA orang Lewi, saudaraku, yang cocok nanti akan ditabis menjadi pelayan-pelayan di bait suci itu. Kemudian juga perabot-perabot bait suci, saudaraku, ada kandil, ada meja roti sajian, mezbah dupa, kemudian tabut perjanjian sudah mereka persiapkan. Bahkan lembu untuk pentahiran, untuk pentahbisan bait suci itu sudah disiapkan, saudaraku. Tapi tidak tahukah saudara, nanti justru di bait suci lahiriah itu, nanti Matius pasal yang ke-24 ayat 15 katakan, nanti pembinasa keji itu akan berdiri dan menguasai bait suci. Pembinasa keji itu akan berdiri di tempat kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kegerakan kuda putih yang akan kita lakukan ini adalah kegerakan untuk menjangkau Israel supaya percaya Yesus, bukan untuk ikut-ikutan mendukung pembangunan bait suci lahiriah itu. Kalau kita mendukung pembangunan bait suci lahiriah itu, nanti kita kepada arah yang salah malah, saudaraku. Jadi kegerakan akhir zaman, kegerakan orang Kristen di akhir zaman yang disebut kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan mempertobatkan Israel untuk terima Yesus, bukan Israel untuk kembali kepada sistem Tauratnya. Kemudian kita ikut dengan sistem Taurat itu lagi, kita ikut bangga, saudaraku. Bukan itu, saudaraku, tapi untuk menjangkau Israel supaya mereka percaya Kristus Mesias. Kitab Roma tuliskan begitu, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Saudaraku, nanti kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius pasal yang ke-24 ayat 16 dikatakan, maka orang-orang Yudea, ini ketika, saudaraku, ketika nanti si pembinasa keji itu berdiri di bait suci, saudara, ketika bait suci lahiriah yang ketiga itu jadi ditahbis, kemudian pembinasa keji yang berdiri di sana, saudaraku. Matius pasal 15 menulis begitu loh, saudaraku. Ketika pembinasa keji berdiri di bait suci, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku, itulah yang kita jangkau. Orang-orang Yudea yang melarikan diri ke pegunungan ini adalah hasil dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, orang-orang yang mau terima Kristus Yesus Mesias, saudaraku. Nanti ketika bait suci di Yudea, di Yerusalem itu diduduki oleh antikris, mereka orang-orang yang terima Yesus dari suku Israel, mereka harus lari ke padang, ke pegunungan, saudaraku.
Dan nanti ini akan dipindahkan oleh kuasa Allah bersama-sama dengan kita ke satu tempat yang disebut padang belantara pengungsian. Saudaraku, dengan cara peugo, saudara, artinya lari, lenyap, dan menghilang. Kalau sekalian dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 dikatakan itu terbang. Jadi kekuatannya itu begitu dahsyat. Kombinasi dari lari, menghilang, dan terbang. Kita dipindahkan ke satu tempat pada saat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Kemudian orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Itu orang-orang Israel yang kita jangkau dalam kegerakan kuda putih. Saudaraku, mereka nanti yang tahu ketika bait suci itu dipakai berdiri oleh pembinasa keji. Mereka yang tahu. Oleh karena itu ditulis pertama, orang-orang di Yudea ketika pembinasa keji berdiri di bait suci, orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Mereka yang tahu pertama. Kemudian saudaraku, yang berada di peranginan itu tidak usah turun. Kemudian yang sedang di ladang tidak usah pulang. Saudaraku, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 Matius pasal 15. Saudaraku, itu kita semua. Kita yang sedang melakukan aktivitas di berbagai penjuru bumi ini, nanti saat pengungsian itu jadi. Saudaraku, saat pengungsian itu tiba, kita akan dibawa oleh kekuatan Tuhan yang luar biasa ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Jadi ini arah kegerakan kuda putih itu justru mempertobatkan Israel supaya terima Kristus Mesias. Bukan malah kita ikut-ikutan mendukung mereka di dalam pembangunan bait suci Allah yang ketiga. Sebab bait suci Allah yang ketiga, saudaraku, ini bait suci yang dahulu diberdirikan oleh Zerubabel, kemudian direhab oleh Herodes Agung, kemudian dirobohkan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Saudaraku, ini saudaraku akan dibangun lagi. Saudaraku, dan kalau bait suci ini jadi, nanti Matius pasal 24 ayat 15 katakan, ketika pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Saudaraku, saat itulah orang di Yudea, orang Israel yang kita pertobatkan dalam kegerakan kuda putih itu, saudaraku, yang menerima Kristus Mesias, justru harus lari ke pegunungan. Kemudian orang-orang yang di peranginan jangan turun. Kemudian yang di ladang tidak usah pulang, saudaraku, karena pada saat itu akan terjadi kekuatan besar yang memindahkan kita ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat ke-6 dan ke-14. Saudaraku, jadi ini 7 tokoh itu, saudaraku, tujuannya, visi arahnya ke sana, menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Nanti target dari kegerakan kuda putih itu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. 144.000 orang dari suku Israel dimeteraikan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tidak ikut dalam pembangunan bait Allah yang ketiga itu, justru nanti mereka justru ikut dalam pembangunan bait suci Allah sejati, yaitu mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, kalau Israel secara jasmani sekarang membangun bait Allah yang ketiga, ini nanti jadinya bareng dengan jadinya mempelai wanita anak domba Allah yang kita bangun, yang tokoh-tokoh akhir zaman ini bangun. Begitu bait suci Allah secara jasmani yang dibangun Israel itu nanti jadi, Matius 24 ayat 15, begitu bait Allah itu jadi, ditahbis, saudaraku, kemudian diduduki oleh si pembinasa keji, maka kemudian ayat 16, saudaraku, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu, saudaraku, harus mengungsi. Digambarkan kondisi mempelai saat itu yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, yang di peranginan jangan turun, kemudian yang sedang di ladang jangan kembali, saudaraku, karena pada saat itu akan ada pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, inilah, saudaraku, tujuan kegerakan kuda putih ini nanti untuk menggenapi
Saudaraku, nubuatan Matius 24 ayat yang ke-16. Kita akan menjangkau orang-orang Yudea yang harus melarikan diri ke pegunungan ketika bait suci jasmani itu jadi. Saudara, ketika bait suci yang lahiriah itu nanti menjadi tempat berdirinya si pembinasa keji. Nanti mereka akan tahu, kemudian melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sasaran kegerakan kuda putih ini menjangkau bangsa Israel. Bukan kita justru ikut-ikutan mereka bikin bait Allah jasmani, tidak saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah bangsa Israel terjangkau, kemudian saudaraku di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini, 7 hamba Tuhan tadi juga melakukan penghukuman yang namanya hukuman 7 meterai. Memang 7 meterai itu yang membuka Tuhan Yesus Kristus, tapi pelaksananya juga 7 tokoh akhir zaman yang namanya 7 bintang. Kemudian sesudah bangsa Israel masuk rencana Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus, tidak membangun bait suci yang lahiriah itu, yang membangun ya tetap membangun, tetapi yang kita jangkau nanti akan masuk ke gerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, akan membangun bait suci yang rohani, yaitu mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, kemudian setelah bangsa Israel dan kita bersatu di dalam satu kesatuan visi dan roh, saudaraku, nanti dikatakan surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Wahyu pasal 8 ayat ke-1. Itu permulaan dari masa kandungan gereja Tuhan yang akan terjadi nanti selama 9 bulan, saudaraku. Kemudian di akhir masa 9 bulan itu, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan tampak wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung. Itu mulai kandungannya itu Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika mempelai pria melalui Roh Kudusnya yang sempurna bersekutu dengan gereja mempelai wanita yang bersatu dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Itulah saat pertama kali gereja itu dinyatakan mulai mengandung. Itu Wahyu pasal 8 ayat 1. Sudah perhatikan baik-baik, nanti pada saat itu kegiatannya adalah doa dan sembah di seluruh dunia dalam satu roh dan kebenaran. Juga dengan gereja bangsa Israel yang tadi sudah kita jangkau dan mau menerima Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian di akhir dari 9 bulan itu nanti gereja akan diungsikan, di mana proses pengungsiannya itu ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-16 sampai 18. Proses yang begitu dahsyat sehingga orang seringkali dulu sebelum mengerti rahasia ini mengira itu adalah pengangkatan, padahal bukan. Itu baru pemindahan Peugo ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Kita diungsikan di padang belantara pengungsian, saudaraku. Dan ini yang akan memberitakan juga 7 tokoh tadi. Dan ketika masa kebaktian dunia, masa kandungan gereja Tuhan, juga akan terjadi 7 hukuman yang namanya 7 sangkakala. Dan ini yang melakukan juga 7 tokoh tadi, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi luar biasa rahasia ini. Kemudian sesudah gereja mengungsi selama 1260 hari, ini bumi dilanda masa antikris, pembinasa keji tadi, menguasai bumi dengan kejahatannya yang luar biasa. Kenapa bisa jahat, saudaraku? Iya, saudaraku. Karena dulu orang-orang Yahudi menentang Yesus. Katanya, tanda apakah yang bisa engkau tunjukkan sehingga engkau melakukan hal ini? Tuhan katakan, rombak bait suci Allah. Dan orang-orang Yahudi itu dulu yang menyalibkan Yesus, saudaraku. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Farisi itu yang dahulu menyiksa murid-murid, yang melakukan penganiayaan besar-besar terhadap orang-orang percaya pada awal kegerakan, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus, ketika murid-murid di Kisah Rasul, itu orang-orang Yahudi yang melakukan penganiayaan itu, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, pembinasa keji ini juga nanti akan sangat ganas luar biasa, saudaraku. Di mana, saudaraku, saya beritahu, saudara, akhirnya bahwa nanti sebagian Israel itu akan ikut membangun bait suci rohani, yaitu mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, dan sebagian akan membangun bait Allah yang jasmani,
yang nanti akan menjadi tempat berdirinya pembinasa keji atau antikris di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian masa antikris berjalan selama 1260 hari atau 3,5 tahun, kemudian di akhir masa 1260 hari itu Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu apa yang terjadi, saudaraku? Pertama, saudaraku, orang yang mati dalam kebenaran sejak awal zaman, sejak Adam sampai akhir zaman itu dibangkitkan. Kemudian kita yang di padang belantara pengungsian itu diangkat, diubah dalam tubuh kemuliaan dan tidak mengalami kematian tubuh. Itu yang digambarkan dalam Kidung Agung sebagai apakah itu yang membumbung dari padang gurun, tersaput bagaikan asap kemenyan. Itu saudaraku yang digambarkan dalam Kidung Agung seperti itu, saudaraku. Itu naiknya orang-orang kudus, saudaraku. Diangkatnya orang-orang kudus ketika rapture, ketika akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang. Yang mati dibangkitkan, yang di padang gurun. Jadi rapture itu dari padang gurun ya, saudaraku, bukan di berbagai tempat, di kantor, kemudian yang lainnya mungkin sedang di jalan, di ladang dan lain sebagainya, bukan yang itu. Kemudian bajunya ketinggalan, saudaraku. Itu gambaran film yang keliru ya, saudara. Bukan seperti itu. Rapture itu khusus mereka yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Orang-orang Kristen pilihan yang terukur menjadi bait suci Allah, yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Itu yang di rapture, saudaraku. Yang diangkat itu. Bukan orang Kristen. Makanya di dalam ayat manapun nggak ada, saudaraku, orang Kristen yang sedang berada di gereja, yang sedang berdoa busuk, kemudian diangkat, itu nggak ada. Karena pada saat itu memang gereja sudah diungsikan. Jadi yang diangkat itu bukan orang yang sedang di gereja, karena gereja saat itu sudah diungsikan, saudaraku. Orang-orang Kristen sudah diungsikan. Makanya nggak ada ceritanya orang-orang yang sedang sembahyang khusyuk di dalam gereja kemudian diangkat, nggak ada ayatnya, saudaraku. Justru yang ada yang di Yudea, saudaraku, harus melarikan diri, saudaraku. Itu ayat untuk pengungsian, saudaraku. Kemudian yang di peranginan nggak usah turun, yang di ladang nggak usah pulang. Di ayat lain yang di satu tempat tidur, saudaraku, itu juga menggambarkan suasana dari pengungsian, saudaraku. Tapi suasana rapture, saudaraku, suasana di padang gurun ini, saudaraku. Orang-orang yang sudah diungsikan di padang gurun pengungsian selama 1260 hari, kemudian diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Itulah rapture. Jadi rapture itu di padang gurun, saudaraku. Bukan di tempat kerja, bukan di rumah, bukan di gereja, bukan, saudaraku, tapi itu di padang gurun pengungsian. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan 14 sudah katakan di sana. Pada saat itu, ketika masa antikris tiba, gereja itu sudah diungsikan. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang, kemudian, saudaraku, gereja diangkat atau rapture, itu posisi gereja orang-orang kudus itu sudah berada di padang belantara pengungsian, taman padang belantara pengungsian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu rahasia yang besar yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saudara, nanti juga ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang kecil, yang datangnya seperti Gatot Kaca. Kemarin saya sempat singgung ya, saudaraku, Tuhan itu bukan kecil, datang celirit dari langit, saudaraku. Kecil, putih begitu, saudara. Kemudian turun di dekat bait Allah yang jasmani yang didirikan bangsa Israel dari pintu gerbang timur, saudaraku. Kemudian diharapkan masuk dari pintu gerbang timur. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan datang itu seperti kilat memancar dari timur, memancarkan cahayanya ke barat, saudaraku. Tuhan yang perkasa, yang gagah perkasa. Kemudian nanti digambarkan dalam kitab Nabi Zakaria, kedatangan Tuhan Yesus untuk menangkap antikristus. Dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua. Kenapa di Bukit Zaitun, saudaraku? Karena dulu Tuhan juga diangkat di Bukit Zaitun itu, saudaraku. Disaksikan murid-muridnya dan orang-orang Galilea di Bukit Zaitun. Maka nanti Tuhan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun akan terbelah. Sesudah itu, saudaraku, perang Harmagedon dan Tuhan menangkap antikris dan nabi palsu. Kemudian dilemparkan ke neraka hidup-hidup.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan yang akan datang itu Tuhan yang dahsyat ya saudaraku, bukan Tuhan yang kecil, yang datangnya celirit seperti Gatot Kaca terbang, celirit putih bercahaya dari langit, kemudian turun di dekat Yerusalem, saudaraku, di gerbang timur, kemudian jalan timik masuk ke pintu gerbang Bait Suci. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan itu Allah yang dahsyat, perkasa, luar biasa. Datangnya seperti halilintar memancar dari timur. Saudaraku, ketika menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua. Dan setelah itu menangkap antikris dan nabi palsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah rahasia akhir zaman yang akan dibawa oleh tokoh-tokoh akhir zaman, saudaraku, yang akan dibawa oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saat ini hamba-hamba Tuhan sudah ada. Ayo bersatu hamba-hamba Tuhan yang tenar. Sahabatku, saudaraku Philip Mantova, saudaraku yang saya hormati Bapak Erastus, saudaraku yang saya hormati Bapak Niko, saudaraku yang saya cintai Pak Esra Soru. Mari bersatu. Saatnya kita bersatu untuk membangun bait Allah rohani. Kita jangan gengsi lagi. Saya tidak menggurui, saudaraku, tapi saya memberitahu apa yang akan terjadi dan segera terjadi. Siapa yang mengutus saya? Kalau saudara bertanya seperti itu, yang mengutus saya adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung, yang pernah saya lihat, pernah saya temui, pernah saya dengar suaranya, perintahnya. Di dalam kesaksian saya, lihat di link di bawah yang judulnya adalah Wajah Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang. Itu di sana saya menemukan satu pengalaman pribadi bagaimana Tuhan memberitahukan kepada saya apa-apa yang harus saya kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.